Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sungguh miris, lansia 68 tahun cabuli bocah SD berusia 9 tahun di depan sebuah kampus di Purwakarta. Diduga jadi korban penganiayaan, sesosok mayat perempuan tanpa busana ditemukan di saluran irigasi dengan sejumlah luka. Keseruan pawai obor, sejumlah anak menyemprotkan minyak tanah dari mulutnya hingga menimbulkan api besar ke udara. Demo mengutuk kekejian Zionis Israel dan menyerukan kemerdekaan rakyat Palestina masih terus disuarakan warga Purwakarta. Hari Minggu, umat Islam menggelar long march di jalan protokol sambil melakukan aksi teatrikal. Warga dari Majelis Taklim, Pondok Pesantren, Dewan Kemakmuran Masjid dan Mahasiswa se-Purwakarta hari Minggu melakukan aksi bela Palestina. Masa yang berkumpul di depan kampus UPI Jalan Veteran Purwakarta bergerak melakukan long march menyusuri sejumlah jalan protokol dengan membawa poster dan spanduk. Dukungan bagi perjuangan Palestina, masa juga melakukan aksi teatrikal mengutuk tindakan biadab Zionis Israel yang hingga kini masih melakukan genosida atau pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina. Masa juga menyerukan berdirinya negara Palestina merdeka. Menyerukan agar penjajahan itu dihentikan, ya, kebiadaban, kekejian yang sampai ini hari dilakukan oleh Israel terhadap warga Gaza, termasuk tepi barat, itu kita berharap untuk dihentikan, sehingga bantuan, makanan, obat-obatan dan sebagainya pun bisa masuk, ya, agar menyelamatkan nyawa dan kehidupan warga Gaza Palestina. Bahwa kita meyakini sejak lama, ya, tidak ada yang bisa menghentikan kebiadaban, kekejian penjajah Israel ini di Palestina ini kecuali dengan militer. Karena buktinya Israel tidak pernah mematuhi segala yang dikeluarkan oleh PBB. Kemudian juga tidak mematuhi dalam hal peraturan peperangan begitu. Dan banyak sekali perjanjian-perjanjian yang dilanggar oleh Israel. Pergerakan unjuk rasa berakhir di Bundaran BTN Jalan Jenderal Sudirman Purwakarta dan dilanjutkan dengan aksi penggalangan dana. Dana yang terkumpul akan disalurkan untuk membantu rakyat Palestina. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Menyambut Tahun Baru Islam, warga Raja Pola Tasikmalaya merayakannya dengan keliling kampung sambil membawa obor. Anak-anak yang ikut pawai bermain dengan menyemprotkan minyak tanah ke api sehingga mengobarkan api ke udara. Perayaan Tahun Baru Islam selalu diwarnai dengan pawai keliling kampung, di mana pesertanya membawa obor yang terbuat dari bambu dengan minyak tanah sebagai bahan bakarnya. Mereka kemudian berkeliling kampung. Namun di sisi lain, sejumlah anak laki-laki justru asik bermain api dari obor bambu, yaitu dengan menyemprotkan minyak tanah dari mulutnya ke api obor, sehingga menimbulkan api besar ke udara. Dari bambu, kain, sama minyak tanah. Takut nggak, Pak? Nggak takut. Berapa orang ke sini, Kak? Banyakan. Banyakan. Ini tiap tahun nggak sini? Iya. Tiap tahun. Ini nggak takut tiup-tiup itu? Nggak, udah biasa. Udah biasa. Sekilas memang mengasyikkan ya, tapi bermain api seperti ini tak bisa sembarangan karena memiliki resiko bahaya tersendiri. Pawai obor sendiri berakhir di lapangan yang ditutup dengan ceramah atau tausiah dari seorang ustadz. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Perayaan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah di Pangandaran terbilang cukup meriah. Dari mulai pawai obor, berbagai kendaraan hias, serta atraksi api. Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah di Pangandaran meriah. Ribuan warga antusias mengikuti pawai.
Seperti di bundaran Tugu Ikan Marlin, polisi bersepatu roda menyambut datangnya iring-iringan pawai ta'aruf bersama ribuan warga yang membawa obor, kendaraan hias, hingga atraksi api. Mereka datang dari 6 desa di Kecamatan Pangandaran. Sambil berjalan beriringan, peserta mengumandangkan sholawat bersahutan. Ini luar biasa, Pak. Untuk peserta pawai ta'aruf di sini sudah mencapai ribuan para peserta ataupun pengikut pawai ta'aruf tersebut. Karena masyarakat di sini, khususnya Desa Pananjung, ketika diadakannya pawai ta'aruf dan sekaligus diikuti kreasi-kreasi seni yang dibikin oleh seni-seni pemuda yang ada di sini, itu bisa memicu ataupun memancing kesemangatan kita untuk pawai dan sekaligus untuk bersiar dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam ini. Warga yang menonton pawai obor Tahun Baru Islam dari tepi jalan pun senang karena pawai menjadi hiburan tersendiri bagi mereka. Ditunggu-tunggu dari setiap tahun, kan ini 1 tahun sekali, jadi tunggu-tunggu, jadi ini ada naga, ada kayak hantu, terus ada kayak apa ya, kayak ada Banyak pokoknya ya? iya, ada dinosaurus juga. Memang harus tetap dilaksanakan atau gimana? Ya kayak gimana ya, harus terus kayak lebih kompak lagi, lebih meriah lagi gitu. Warga berharap acara menyambut Tahun Baru Islam ke depannya bisa lebih ramai lagi, sehingga tidak hanya menjadi peristiwa keagamaan semata, tetapi juga bisa menjadi daya tarik wisata dan peluang menggeliatkan ekonomi masyarakat. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Hari Minggu, arus balik warga yang memanfaatkan libur Tahun Baru Islam dari Garut dan Tasikmalaya ke arah Bandung padat merayap. Polisi berlakukan sistem one way ke arah Bandung untuk mengurai kemacetan di jalur Limbangan dan Malangbong. Berakhirnya libur Tahun Baru Islam ditandai kepadatan arus balik di jalur Limbangan Garut dari arah Pangandaran ke Bandung. Karena kepadatan yang terjadi cukup panjang di jalur Limbangan, Satlantas Polres Garut memberlakukan sistem one way, yaitu mendahulukan kendaraan ke arah Bandung agar tidak terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang. Kepadatan terjadi hingga Minggu malam. Kawasan wisata Lembang, Bandung Barat di hari Minggu, hari terakhir libur Tahun Baru Islam, tetap dipadati kendaraan wisatawan. Kemacetan terjadi sejak pagi sehingga diberlakukan arus satu arah atau one way. Antrian kendaraan sejauh 3 km sudah terpantau di ruas Jalan Gudang Kahuripan dari arah Kota Bandung menuju kawasan Lembang, Bandung Barat sejak Minggu pagi. Kepadatan juga terpantau di beberapa titik seperti Simpang Bitrix hingga Jalan Panorama dan Jalan Kolonel Masturi. Di Simpang Bitrix, aparat Satlantas Polres Cimahi harus memberlakukan sistem one way secara bergiliran di Simpang Bitrix dari arah Cimahi maupun Bandung ke arah Lembang agar kemacetan terurai. Selama libur Tahun Baru Islam, lebih dari 30.000 kendaraan masuk ke kawasan wisata Lembang. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Puncak arus balik libur panjang pada momen Tahun Baru Islam terjadi pada Minggu malam. Ribuan kendaraan kembali ke arah Jabotabek. Imbasnya arus lalu lintas padat merayap sejauh 5 km di ruas tol Padalenyi. Padatan arus balik sudah tampak di pintu masuk gerbang tol Paster 1 kawasan Baros, Kota Cimahi. Kendaraan antre di pintu masuk gerbang tol ke arah Jakarta. Antrean yang terjadi mencapai 1 km. Sementara di dalam tol juga terjadi antrean ribuan kendaraan di kawasan Padalarang. Kemacetan terjadi sejak kilometer 120 sampai di kilometer 125. Kemacetan sejauh 5 km menuju arah Jakarta ini memang merupakan imbas dari puncak arus balik libur panjang pada momen Tahun Baru Islam. Sebagian masyarakat hari ini mulai beraktivitas dan pulang dari liburan panjang
di sejumlah objek wisata di kawasan Bandung Raya. Padatan arus lalu lintas juga terjadi di kilometer 79 Tol Cipularang wilayah Maracang, Purwakarta. Kepadatan terjadi dari arah Bandung menuju Jakarta. Arus balik wisata libur panjang Tahun Baru Islam dan akhir pekan mulai terjadi sejak Minggu sore sampai malam. Kepadatan didominasi kendaraan pribadi dan bus angkutan penumpang. Sesekali arus lalu lintas tersendat karena banyaknya kendaraan serta truk besar berjalan pelan, sehingga kendaraan lain di belakangnya harus melambat. Sementara arus lalu lintas menuju arah Bandung lancar. Ribuan kendaraan pribadi dari arah Tol Cipali, Jawa Tengah serta Tol Purbalenyi Bandung memadati Tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat. Kepadatan terjadi sejak Minggu petang dan membuat laju kendaraan berjalan tersendat. Selain dipadati kendaraan pribadi, terdapat banyak bus penumpang umum yang juga menuju Jakarta dari arah Tol Cipali, Jawa Tengah serta Tol Purbalenyi Bandung. Agar tidak terjadi kemacetan, polisi lalu lintas memberlakukan sistem kontraflow atau lawan arah.